Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di mata kuliah Manajemen Strategik dengan tema mobil konvensional dan mobil listrik. Adapun latar belakang persaingan mobil konvensional dan mobil listrik. Industri otomotif di dunia sedang mengalami perubahan besar, disrupsi akibat perkembangan teknologi kendaraan listrik, electric vehicle atau EV, selama lebih dari 1 abad. Kendaraan bermesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine) atau ICE menjadi tulang punggung industri otomotif global. Namun meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, kemajuan teknologi, baterai, serta kebijakan pemerintah di berbagai negara untuk mengurangi emisi karbon telah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik. Indonesia sebagai salah satu pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara juga mengalami perubahan tersebut. Pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan seperti pemberian insentif pajak, pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), serta pengembangan industri berbaterai berbasis nikel. Kebijakan ini menarik banyak produsen kendaraan listrik, khususnya dari Cina, Korea Selatan, untuk masuk ke pasar Indonesia. Persaingan yang semakin ketat memaksa perusahaan otomotif lama untuk melakukan transformasi bisnis. Salah satunya adalah PT Astra International Tbk atau ASII yang selama bertahun-tahun menjadi pemimpin pasar otomotif nasional. Dalam studi kasus yang diberikan pada soal UAS, Astra menyampaikan bahwa perubahan tetap optimistis mempertahankan pangsa pasar sekitar 50% melalui strategi menyediakan kendaraan konvensional atau ICE, hybrid, dan kendaraan listrik atau EV secara bersamaan. Astra juga mengenalkan jaringan dealer, pembiayaan layanan jurnal jual, dan program trade-in sebagai keunggulan kompetitif. Hal tersebut menunjukkan bahwa persaingan industri otomotif saat ini bukan hanya mengenai produk, tetapi juga mengenai kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan produk, teknologi, memahami perilaku konsumen, dan membangun ekosistem bisnis yang kuat. Identifikasi permasalahan. Berdasarkan studi kasus terhadap beberapa permasalahan strategis yang dihadapi Astra Internasional dalam mempertahankan posisinya sebagai pemilik pasar. Yang pertama ada perubahan teknologi otomotif. Perubahan terbesar yang dihadapi industri otomotif adalah transisi dari mesin pembakaran internal menuju kendaraan listrik. Perubahan ini menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk mengembangkan teknologi baru, mulai baterai, motor listrik, sistem pengisian daya, hingga perangkat lunak kendaraan. Apabila perusahaan terlambat melakukan transformasi, maka akan kehilangan daya saing sebagaimana yang pernah dialami Kodak ketika gagal beradaptasi terhadap teknologi digital. Yang kedua, munculnya kompetitor baru. Pasar otomotif Indonesia sebelumnya didominasi oleh produsen Jepang, kini menghadapi persaingan dari produsen kendaraan listrik asal Cina dan Korea Selatan. Beberapa kompetitor utama antara lain BYD, Wuling, Chery, Neta, VinFast, Hyundai, MG. Produsen tersebut menawarkan kendaraan dengan teknologi terbaru, fitur digital yang lengkap, serta harga yang relatif lebih kompetitif dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Maksudnya, pemain baru menyebabkan tingkat persaingan yang meningkat secara signifikan, sehingga Astra harus melakukan inovasi agar tetap mampu mempertahankan pangsa pasar untuk selalu bersaing. Tiga, perubahan preferensi konsumen. Konsumen modern tidak lagi hanya mempertimbangkan harga kendaraan, tetapi juga mulai memperhatikan aspek efisiensi energi, biaya operasional, teknologi, keselamatan, dan dampak lingkungan. Kendaraan listrik memiliki beberapa keunggulan seperti biaya operasional yang lebih rendah, tidak menghasilkan emisi gas buang, teknologi digitalnya lebih modern. Namun demikian, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempertimbangkan harga kendaraan, kemudahan memperoleh bahan bakar, serta nilai jual kembali. Oleh karena itu, kendaraan konvensional masih memiliki pasar yang besar. Yang keempat, infrastruktur kendaraan listrik belum merata. Salah satu hambatan utama pengembangan kendaraan listrik di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur pengisian daya. Sebagian besar SPKLU masih berada di kota-kota besar, sedangkan wilayah luar Jawa belum memiliki fasilitas yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di daerah masih lebih memilih kendaraan konvensional. Yang kelima, ancaman terhadap pangsa pasar Astra.
Selama bertahun-tahun, Astra menguasai sekitar 50% pasar otomotif nasional. Namun meningkatnya persaingan dari produsen kendaraan listrik menyebabkan posisi tersebut berpotensi menurun apabila perusahaan tidak mampu melakukan transformasi secara cepat. Oleh karena itu, Astra memilih strategi mempertahankan tiga jenis kendaraan sekaligus, yaitu kendaraan konvensional, hybrid, dan listrik. Strategi ini dipandang lebih sesuai dengan karakteristik pasar Indonesia yang masih sangat beragam. Analisis menggunakan teori manajemen strategik, ada analisis PESTEL, yaitu politika pemerintah Indonesia mendukung pengembangan kendaraan listrik melalui berbagai regulasi dan insentif. Kebijakan ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memperluas bisnis kendaraan listrik, tetapi juga meningkatkan persaingan kendaraan semakin banyak investor asing yang masuk ke Indonesia. Ekonomi, kenaikan harga BBM mendorong masyarakat mencari kendaraan yang lebih hemat energi, namun harga kendaraan listrik yang masih relatif mahal menyebabkan sebagian besar konsumen tetap memilih kendaraan konvensional. Ada sosial, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat, generasi muda lebih tertarik menggunakan kendaraan yang modern, hemat energi, dan ramah lingkungan. Ada teknologikal. Perkembangan teknologi baterai, artificial intelligence atau AI, sistem navigasi pintar, dan konektivitas digital menjadi faktor utama dalam persaingan industri otomotif. Environmental, kendaraan listrik mendukung pengurangan emisi karbon sehingga memperoleh dukungan pemerintah dan masyarakat. Legal, perusahaan harus menyelesaikan strategi bisnisnya dengan berbagai regulasi mengenai TKDN, standar keselamatan kendaraan listrik, dan kebijakan investasi. Analisis SWOT, yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu bangsa sekitar 50%, reputasi merek yang kuat, jaringan dealer terbesar di Indonesia, layanan purna jual yang luas, sistem pembayaran lengkap. Dari sisi weakness atau kelemahan, ada ketergantungan terhadap kendaraan konvensional, investasi kendaraan listrik membutuhkan biaya besar, harga kendaraan listrik masih tinggi. Tiga, ada opportunity, yaitu peluang. Pertama, dukungan pemerintah terhadap kendaraan listrik, pertumbuhan pasar EV, potensi industri baterai nasional, dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan meningkat. Yang keempat, ada threat atau ancaman, produk Cina lebih murah, perang harga, perubahan teknologi sangat cepat, munculnya kompetitor baru. Selanjutnya ada analisis Porter 5 Force. Ancaman pendatang baru yaitu tinggi karena produsen EV baru mudah masuki pasar, daya tawar pemasok sedang terutama untuk baterai dan semikonduktor. Daya tawar pembeli tinggi karena konsumen memilih banyak pilihan dan mudah membandingkan produk. Ancaman produk mengganti sedang karena tersedia transportasi publik, kendaraan hybrid, dan layanan transportasi daring. Persaingan antar kompetitor sangat tinggi karena perusahaan bersaing dalam harga, teknologi, fitur, dan layanan. Menurut pendapat saya, strategi Astra yang tidak meninggalkan kendaraan konvensional merupakan keputusan yang tepat. Kondisi geografis Indonesia yang luas, perbedaan daya beli masyarakat, dan belum meratanya infrastruktur pengisian daya, menyebabkan kebutuhan terhadap kendaraan konvensional masih sangat besar. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan Astra dengan mengembangkan kendaraan konvensional, hybrid, dan listrik secara bersamaan merupakan strategi transisi yang realistis. Namun demikian, Astra tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan historisnya sebagai pemimpin pasar. Perusahaan perlu mempercepat investasi pada teknologi kendaraan listrik, membangun kemitraan di bidang baterai, meningkatkan digitalisasi layanan, serta memperkuat inovasi agar tetap kompetitor menghadapi produsen yang global. Adapun solusi strategis yang pertama ada jangka pendek sekitar 1 sampai 3 tahun dengan memperluas edukasi masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik, menawarkan produk trade-in kendaraan konvensional ke kendaraan hybrid atau listrik, menyediakan skema pembiayaan yang lebih menarik untuk kendaraan listrik, memperkuat promosi digital dan layanan berbasis aplikasi. Jangka menengah sekitar 3 sampai 5 tahun dengan cara memperluas jaringan SPKLU melalui kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan energi, mengembangkan kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau, meningkatkan penggunaan komponen lokal untuk menekan biaya produksi, meningkatkan pelatihan teknisi terkait kendaraan listrik. Jangka panjang sekitar 5 sampai 10 tahun dengan tahap-tahap. Yang pertama ada berinvestasi dalam riset dan pengembangan baterai, mengembangkan kendaraan otonom dan teknologi AI,
memperluas ekspor kendaraan listrik dan buatan Indonesia, mendukung target net zero emission melalui pengembangan kendaraan ramah lingkungan. Kesimpulan, persaingan antara mobil konvensional dan mobil listrik merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Kendaraan listrik memiliki prospek yang sangat baik, namun kendaraan konvensional masih memegang peranan penting di Indonesia karena faktor harga, infrastruktur, dan karakteristik wilayah. Strategi Astra yang mengombinasikan kendaraan konvensional, hybrid, dan listrik merupakan bentuk strategi adaptif yang sesuai dengan kondisi pasar nasional. Dengan memanfaatkan jaringan dealer, layanan purna jual, pembiayaan, dan inovasi teknologi, Astra memiliki peluang besar untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di tengah persaingan yang semakin ketat. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.